Oke, selamat datang di sesi 2. Kan saya lanjutkan sesi 2 ini menyambung dari sesi pertama tadi. Kuliah hari ini harus dijadikan 2 sesi karena saya menggunakan aplikasi Zoom tanpa langganan sehingga waktu untuk meetingnya hanya dibatasi 40 menit itu. Semoga kalian dapat memahaminya dan terpaksa harus melalui hal sulit untuk login lagi dan gabung di meeting ini. Oke, saya lanjutkan. Ya, situasi yang tidak pasti ini adalah situasi krisis, situasi perang, situasi ancaman infeksi COVID-19, dan situasi lainnya. Maka ini yang menuntut, yang membuat peran individu atau presiden ini akan harus menguat karena ya negara jadi taruhannya. Keempat adalah ada tidaknya pengalaman diplomatik yang dimiliki oleh presiden tersebut atau kelompok kolektif. Yang kelima, apakah presiden atau kelompok kolektif tersebut ahli di isu area atau bidang tertentu yang mana kebijakan tersebut itu perlu diberlakukan. Oke, saya lanjutkan. Illness, mengulang yang saya sampaikan tadi, mengandung arti apakah pemimpin tersebut ketika dimintai untuk mengambil putusan dalam kondisi paling sehat dalam hidupnya atau dalam kondisi paling sekarat. Ada banyak contohnya kalau kalian sudah membaca sejarah pemimpin-pemimpin di dunia, termasuk pemimpin di Indonesia. Dan juga yang lain, metode lain adalah, ini bagian ini mengisi penjelasan tentang tipe rezim yang dijalankan oleh pemimpin tersebut ketika ia berkuasa. Oke. Tuh. Ada pertanyaan yang baru masuk? Kalian nggak bisa ngomong kalau belum saya unmute. Oke, ada pertanyaan? Akhirnya saya bisa bicara, Bu, dari tadi. Dari tadi nggak bisa bicara, Bu. I know guys, because I lock your microphone so that I can talk freely by myself. Jadi saya sengaja kunci mikrofon kalian semuanya. Ya, ada pertanyaan. Kalau mau bertanya, di situ ada fitur raise hand, baru nanti mikrofonnya kalian saya buka. Begitu ceritanya. Seru sekali kan? Ada yang mau bertanya? Ini fitur recordingnya sudah on. Jadi yang saya buka, bentar, mana? Ada yang mau bertanya? Ainun? Saya baru gabung, Bu. Saya enggak ngerti kalau mau tanya-tanya apa. Tanya, Nun. Widya, mau tanya enggak? Tadi mau tanya, Bu. Lupa sudah, Bu. Iya. Tanya apa, Wes? Kamu ingat-ingat dulu.
Sohib, Apa sudah? sohib, my sohib. Putus, Bu. Putus-putus. Halo. Iya. Ya, Wid. Tanya apa, Wid? Loading masih Bu, lupa masih Bu. Tak. Oke. Nanti kalau tanya, raise hand ya. Jadi saya bisa tahu. Sohibul Watoni. Anda punya pertanyaan untuk saya? Apa, Bu? Iya. Putus-putus, Bu. Putus-putus. Bentar, saya cek Oh, dulu. ya, enggak. Wid, suara Sudah, saya Bu. putus-putus nggak, Wid? Tidak Bu. Wah. Oh, Lain- pakai apa? Lain paketan, Bu. Pakai wifi. Lain paketan. Oh, lain paketan. Oke lah, oke lah. Ini mana Novita? Nggak ada pertanyaan, guys. Novita. Mic-nya Novita ini nggak bisa saya buka. Enak ya, saya bisa mengontrol siapa yang saya inginkan untuk bicara. Dan saya bisa lihat video kalian tanpa kalian tahu kalau saya bisa melakukan itu. Keren kan? Macam stalker saya ini. Allah. Seneng banget sih kalian. Bukan. Ada pertanyaan nih. Saya lanjut Gak ya. ada, Bu. Ya, lanjut, Iya. Bu, lanjut. Kalau Bu, kalau ada pertanyaan terus sama Bu Dani di admin, siapa Bu? Ada fitur Iya, Bu. raise hand sayang di situ. Angkat tangan. Coba. Yang mana, Bu? Ini Coba dia. Wid. Nah, Oh, iya, Bu. Iya, Bu. mantap. Coba sekali lagi. Mana Bu? Wid. Bu, saya pintar Bu. Yeay. Lu pinter banget memang. Kok ceket terus? Rusak semua. Lemnya terlalu kuat itu. Oh, ceket terus. Kan belum saya turunin. Bentar, lower hand. Oke, seperti itu ya, Fit. Lower hand. Ya, Wid ya. Sudah. Kamu ada pertanyaan untuk Sudah, saya? Belum Bu. Lanjut Bu. Gaul kalian, guys. Lanjut. Saya mulai lagi ya. Ini sedang terekam loh ya. Kalau kalian ngobrol-ngobrol, kalau kalian ngobrol, semuanya dapat bisa didengar secara live di YouTube loh. Hah? Hah? Ih, gak gaul itu. Gak mungkin, Bu. Masa Gak mungkin. Ya udah, wes, tak buka semua ya ini. Unmute all. Kita lihat nanti kalian bisa mendengarkan ini dan ini akan saya share untuk kelas Jumat juga. Jadi suara kalian akan dinikmati oleh kelas hari Jumat. Oke? Nggak usah Bu. Jangan. Ya kalau gitu saya ngomong kalian tenang. Diem. Kecuali Siap, saya siap. tanya. Iya Bu. Jadi yang nggak punya pacar bisa jadi dapat pacar kelas hari Jumat. Lanjut Bu, lanjut Bu. Suaranya Bu, gendong-gendong gatik. Oke, kita lanjutkan. Goyang. Ini bagian tersulitnya. Itu ada lagi ya suara Tom Sancong itu. Libul. Suaranya siapa sih kayak Tom Sancong lewat? Oke, kita lanjutkan. Cek. Ya. Ini adalah bagian tersulitnya karena saya belum menemukan bahasa Indonesia untuk kata heuristic fallacies. Heuristic fallacies ini menekankan bagaimana cara otak kita bekerja yang sebenarnya, bagaimana cara otak kita bekerja daripada apa yang pernah kita pikirkan tentang cara kerja otak kita. Wah, ini menarik sekali nih. Bentar. Saya unmute milik Maya Sofiana.
Kok nggak bisa? Ya. Oh, dah kena. Oke, ini bagian paling menarik adalah heuristic fallacy. Kita sebenarnya ketika berpikir tidak seringkali tidak mengenali proses berpikir yang terjadi di kepala kita. Artinya kita hanya berpikir begitu saja, tidak memikirkan apa yang terjadi sebenarnya di dalam kepala kita. Ainun. Berarti sontak gitu ya, Bu? Iya, jadi kadang kan kamu kalau mengambil keputusan hanya merasa bahwa ketika kamu berpikir prosesnya itu hanya memerlukan waktu yang sekejap. Tapi kan kamu tidak memikirkan bagaimana informasi itu diolah oleh kepalamu, ya kan? Bagaimana kamu memilah informasi tidak penting, memasukkan informasi yang penting, dan bagaimana otak itu berfungsi untuk mengolah informasi itu sehingga logikamu logikamu jalan untuk mengambil satu putusan tertentu. Kan kita nggak pernah seperti itu. Ya, Ainun ya? Ya, Bu. Pokoknya mikir. Nggak ingat. Nggak inget. Itu. Iya. Jadi gini proses berpikir yang benar-benar terjadi dalam otak kita. Jadi begini yang terjadi dalam otak kita. Kenyataannya, kita secara sadar maupun tidak sadar memberi perintah pada otak kita sehingga menghasilkan ingatan jangka panjang dan ingatan jangka pendek. Ya kan, Wit? Iya, Bu. Kamu kalau disakiti, memorinya langsung jatuh ke kotak ingatan jangka panjang. Berikut dengan rasa-rasanya. Iya nggak, Wit? Iya, Bu. Tapi ketika orang menolong kamu atau Allah menolong kita, itu masuk ke ingatan jangka pendek. Membuat kita tidak terasa kalau ditolong. Iya nggak? Iya, Bu. Kurang tolongannya, Bu. Jujur aja lah, tidak ada yang perlu ditutupi di sini. Itulah yang terjadi. Kita nggak sadar kalau kita minta pertolongan orang, kemudian kita ditolak, itu langsung masuk ke ingatan jangka panjang. Sampai seterusnya, kita akan ingat dengan orang itu. Tapi kalau Sampai kapanpun, Bu. sampai kapanpun. Dan kalau banyak orang menolong kita, kebanyakan kita banyak lupa dengan orang-orang yang menolong kita. Bahkan ketika dia datang menolong kita di saat yang sangat terdesak, di saat kita sangat membutuhkan, atau satu-satunya orang yang membalas ketika kita memberi sapaan. Itu akan masuk ke ingatan jangka pendek. Siapa orang itu? Tuhan. Bukan orang sih, siapa dia? Tuhan. Ya kan? Kita kalau sakit hati, butuh bantuan. Ingat Tuhan. Kalau hidup sedang senang, banyak lupanya. Ya kan? Itu loh. Iya, Itu yang terjadi pada otak kita. Nggak sadar kita. Kalian aja saya beritahu baru sadar sekarang, ya kan? Lanjut. Sekarang dalam proses merekam. Ingatan jangka pendek memiliki batasan dalam merekam suatu kejadian. Ini adalah proposisinya. Biasanya ia akan merekam dalam waktu-waktu tertentu. Apabila rekaman ini melebihi batas yang kita inginkan secara sadar ataupun tidak, maka ingatan yang terakhir akan dibuang berdasarkan kondisi mental yang disebut dengan proses membuat prioritas. Nah, ngerti Widya yang saya omongkan. Ya, Wid? Iya, paham, Bu.
Paham kan? Kita ada petugas nih. Minggu pertama ketemu sama dosen A. Tulis 1. Dapat tugas lagi. Minggu pertama dosen B. C, D, E, sampai kemudian tugasnya Bu Reni yang terakhir sendiri. Karena tugasnya Bu Reni masuk ke ingatan kalian yang terakhir sendiri hari Jumat, yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah kehilangan prioritas. Jadi wajar kalau ada teman kemudian diingatkan soal tugas, dia akan bilang, "Oh, iya ya, ada tugas ya. Kok lupa?" Itu. Karena prioritasnya semakin lama semakin menurun tergantikan dengan prioritas yang paling baru. Jadi jangan kaget kalau ada teman seperti itu. Terus gimana, Bu? Dipahami. Terus-terusan, Bu, bikin sebel. Didoakan, ya. Supaya cepat sembuh. Ada lagi. Sebagai contoh, kita mungkin masih dapat mengingat hal terakhir yang kita lakukan atau rutinitas kita 7 hari yang lalu. Di saat yang sama, kita pasti akan kesulitan untuk mengingat dari hal yang sudah terjadi 10 hari yang lalu, atau bahkan 2 minggu yang lalu, atau beberapa bulan yang lalu. Iya kan? Saya tahu kalian banyak kuliah, banyak kegiatan, banyak aktivitas kehidupan. Jadi saya wajar kalau saya bertanya, kalian enggak sih minggu kemarin saya udah ajarin unit analisis sama unit eksplanasi. Apa itu unit eksplanasi? Ngong. Nggak tahu, Bu. Itu yang terjadi. Dalam proses merekam, itu yang dilakukan oleh otak kita, dan secara tidak sadar kalian melakukannya. Tapi ada hal tertentu yang masih kita dapat mengikatnya dengan baik dan lebih rinci daripada ingatan pada hari-hari berikutnya. Apa itu? Anniversary pacaran. Hari jadian. Hari PDKT. Ahai. Ya guys? Itu yang terjadi pada otak kalian. Ini yang disebut dengan heuristic fallacies. Ya. Lanjutkan. Ingatan jangka pendek. Kita lanjutkan. Pada suatu waktu, kita bahkan dapat mengingat hal yang telah terjadi beberapa bulan yang lalu, atau bahkan tahunan yang lalu, dengan beberapa catatan. Catatan ini meliputi ingatan yang meninggalkan gambaran yang unik, bahkan istimewa. Ini yang disebut dengan fungsi otak yang disebut dengan ingatan jangka panjang. Lanjut. Ingatan jangka pendek dan jangka panjang, jika berkolaborasi, maka ia akan membentuk panggung ingatan. Katanya Hudson sih, namanya skema. Skema ini bermanfaat sebagai gambaran ingatan yang separuh utuh dan dapat dipanggil sewaktu-waktu sebagai sesuai yang kita inginkan. Jadi bentuknya itu seperti desain ingatan. Biasanya proses memanggil ingatan ini melibatkan suatu proses reasoning. Reasoning itu adalah membuat masuk akal atas suatu kejadian yang pernah kita alami atau kita pelajari dari pengalaman atau kejadian yang menimpa orang lain. Jadi gini nih, kalian banding-bandingkan saya sama dosen yang lain. Cara ngajar saya dengan cara ngajar yang dosen lain. Maka itu sebenarnya kalian sudah memanggil desain ingatan yang sudah terekam pada salah satu lobus kepala kalian. Kalian bisa bayangkan, saking terpesonanya, terkesannya dengan Bu Reni itu bisa bayangkan. Bu Reni itu ngasih kuliah terus. Meskipun kalian mau kemana-mana gitu, keinget terus itu. Kan tidak enak ya. Jadi seperti itu. Proses ini kemudian menyebabkan kita membangun suatu aturan di dalam kepala kita atau bangunan yang membatasi tentang apa yang dapat kita lakukan dan batasan-batasan yang kita miliki. Batasan yang kita miliki inilah yang menciptakan persepsi. Dari situ persepsi berasal, guys. Atau pola pikir yang dapat mencitrakan pola pikir
berupa jalan pintas apa yang dapat terjadi di masa mendatang akibat dari putusan yang kita ambil. Misalnya, putusan A daripada putusan yang lain. Atau putusan selain A. Jadi ketika kita membuat reasoning dan membangun suatu kecenderungan bahwa kalau saya bersikap seperti ini, kira-kira nanti akan seperti ini, itu disebut dengan persepsi atau pola pikir berupa jalan pintas. Kita sudah membangunnya karena kita mempelajari dari orang lain. Kita punya ingatan jangka panjang, ingatan jangka pendek, dan kita mengatur prioritas-prioritas tersebut. Dari situ persepsi berasal. Salah satu heuristic fallacies yang dapat kita mudah kenali adalah kecenderungan kita memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dari risiko manfaat mengambil suatu putusan. Saya yakin kalian melakukan ini. Dan prosesnya yang tadi saya jelaskan itu bisa dipelajari dalam satu gambar ini ya. Persepsi itu ini. Jadi ketika kalian memasukkan suatu ingatan trauma ke ingatan jangka pendek, jangka menengah, terus kalian membuat prioritas, kalian punya kecenderungan suka terhadap sesuatu, atau kecenderungan tidak suka atau stereotip terhadap sesuatu, atau kalian punya jalan pintas pikiran, kemungkinan-kemungkinan itu, maka itu berfungsi sebagai penyaring proses kognisi dalam kepala kalian dalam mengolah informasi, mengurangi informasi yang tidak penting, sehingga menghasilkan suatu putusan dari opsi-opsi yang ada. Ini yang terjadi pada cara berpikir kita, juga terjadi pada cara berpikir pemimpin-pemimpin dunia. Nah, gitu. Ini yang seringkali kita lompati begitu saja, karena terlalu rumit bagi kita untuk mengenalinya, ya kan? Kalau bisa lompat, ngapain melalui jalan yang rumit, ya kan? Itu yang terjadi. Kalian juga nggak akan menyadari kalau ini pernah terjadi. Penjelasannya ada pada paragraf di bawah berikutnya. Cek. Oke. Semuanya apa yang dimaksud kognisi ada di sini. Apa yang dimaksud persepsi ada di sini. Bagaimana hubungan antara kognisi, persepsi, dan motivasi terhadap karakter dan kepribadian semua dijelaskan di sini. Ya, itu adalah akhir bab 3. Ada pertanyaan? Saya unmute semuanya. Oke. Siapa yang mau bertanya? Oh, Tias. Sebentar. Yap, Tias. Bu, saya mau tanya. Persepsi ini kan juga terjadi di bawah alam sadar kita, Bu ya. Terus ini kan perlu dicatat bahwa manusia sangat buruk dalam merumuskan kemungkinan yang dapat terjadi. Nah, ini apakah suatu persepsi dari manusia itu bisa dijadikan patokan atau tolak ukur, Bu, dalam suatu analisis? Iya. Dan persepsi itu dapat kalian ketahui jika kalian mengobservasinya melalui tulisan dalam kajian politik internasional dan kalian yang menilai. Gitu, Tias. Tapi izinkan saya ngomong seperti ini. Pertanyaanmu itu sangat bagus sekali. Kenapa, Bu? Misalnya gini, saya ngasih mata kuliah nih ya. Ya kita sekali 2 kali ketemu. Kamu sudah punya persepsi enggak tentang saya? Sudah kan? Iya. Persepsi yang tentang saya. Dan persepsi itu muncul dari penilaianmu sendiri kan? Bukan karena saya bilang kayak, hey Yas, saya orangnya seperti ini, persepsinya kamu harus seperti ini terhadap saya. Kan enggak kayak gitu? Iya. Ya, kan kamu yang menilainya. Jadi penilaian bahwa persepsi pemimpin dunia itu misalnya tertarik dengan perubahan iklim, itu kamu yang menilai. Bentar ya, saya pause dulu ya.
dapat diobservasi berarti ya, Bu? Persepsi dapat diobservasi dalam suatu kajian dan dapat kita nilai. Iya. Masih di pos, tunggu dulu. Iya. Susu ya. Terus diomongi pos. Iya. Halo, sorry Tias, lanjutkan. Tadi ada ibu saya. Oh, sebentar, saya mau ngomong sama Tias dulu. Dimas next ya. Gimana Tias? Tanggapannya? Berarti suatu persepsi itu dapat diobservasi dalam suatu kajian dan dapat kita nilai dalam suatu analisis ya, Bu? Iya, ya. Misalnya kita bandingkan suatu persepsi itu bagaimana? Ya, membandingkan. Berarti ada dua pemimpin, ada dua karakter yang kamu bandingkan. Oh, Donald Trump ternyata punya persepsi anti-globalis. Artinya dia lebih suka menutup diri. Itu anti-globalis. Oh, ternyata Emmanuel Macron ini pro-globalisasi. Artinya dia lebih suka terlibat dalam isu-isu yang mempersatukan seluruh dunia. Itu kamu yang menilai gitu loh. Berdasarkan apa? Ya, kamu melihat bagaimana interaksi keduanya terhadap area isu tertentu, bagaimana interaksi Emmanuel Macron terhadap isu-isu kritis tertentu, itu bisa nilai seperti itu. Oke. Gimana Tias? Iya Bu, paham. Iya. Iya. Iya, nanti ceritakan lagi ya. Oke, makasih. Jangan lupa ditutup ya pintunya. Sorry. Mana Dimas tadi? Mas, tak jadi tanya, Mas. Kakak keluar dulu ya. Makasih. I love you. Mana Dimas? I love Jadi you tanya, Mas. too. Ya udah dah. Next Widya. Halo Wid. Iya Bu. Gini Bu. Tadi saya lanjutkan masalah pertanyaannya Tias. Oh, ingat sekarang. Pertanyaan Tias itu kan masalah persepsi, Bu. Nah, saya juga mau tanya masalah persepsi. Kita kan semuanya ada suatu kejadian di mana kita harus menilai seseorang atau pemimpin suatu negara. Itu kita punya persepsi sendiri. Lalu persepsi kita itu apa bisa diambil pihak pimpinan yang kita persepsikan? Maksudnya tuh persepsi orang itu, sebenarnya saya Bu ya pemimpinnya Bu ya. Terus saya tuh dapat persepsi dari Murtias, dan Murtias dari persepsi Murtias itu saya ambil Bu, buat kita filterisasi bagaimana tindakan selanjutnya yang mungkin bisa yang lebih tepat lagi gitu. Ya, artinya Tias punya persepsi terhadap kamu. Dia kemudian ngomong ke kamu bahwa persepsi dia terhadap kamu misalnya A sampai Z, dan kamu mengambil itu sebagai masukan agar dapat mengambil putusan selanjutnya, gitu kah? Iya, ya. Oh, bisa lah. Kalau pemimpin dunia Donald Trump seperti itu enak lah. Persoalannya kan kadang abai terhadap masukan bahkan dari orang terdekat, ya kan? Itu tergantung dari masing-masing karakter. Jika Widya berpikir seperti itu, maka Widya adalah tipikal orang yang sudah siap jika ada kritik. Gitu, Wid. Jadi kalau dalam kajian politik, iya, Bu Rani dulu dah. Loh, kamu dulu lah. Berarti setiap pimpinan tuh berbeda karakter, berbeda juga persepsinya sama keputusannya, Bu ya? Iya, jelas. Bahkan kadang, bentar. Ayo sana, kamu masuk ke rekamannya. Sini Tias, cup. Jangan masuk dong.
Halo. Sama-sama, Mam. Salah. Jadi, ya pasti setiap presiden punya persepsi yang berbeda. Maka itu saya pingin kalian meneliti hanya satu presiden saja. Kadang satu presiden bersikap berbeda, punya persepsi berbeda pada setiap area isu tertentu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bentar ya, ada yang saya urus biasa. Ya, Bu. Bu, saya tanya. Bentar. Susu aja. Siap. Ya, Murtias mau tanya apa? Iki Poin. krungu aneh iki. Ya, guys, ada pertanyaan. Selanjutnya, Bu, saya Bu. saya itu siapa? Murtias lagi, Bu. Oh, Tias. Yayas. Bu, tadi kan Bu Reni kan bilang bahwasanya persepsi itu kan bisa dibandingkan. Ya, Bu ya? Terus saya kan baca, Bu ya. Namun sampai sekarang belum ada penelitian terbaru yang menghasilkan kesimpulan menggolongkan pemimpin dunia sebagaimana yang disampaikan Browning dan Barber di atas. Terus? Itu menggolongkan ini, Bu. Menggolongkan dunia. Kan sama kayak membandingkan juga, Bu. Betul. Terus? Ya itu, Bu. Penelitian terbarunya yang menghasilkan kesimpulan menggolongkan pemimpin dunia masih belum ditemukan katanya, Bu. Iya, belum. Sejauh ini hanya menggolongkan karakter. Tapi kalau menggolongkan persepsi itu memang masih belum ada. Karena persepsi ini tergantung siapa yang melihatnya ya. Maka kalau mau meneliti persepsi pemimpin dunia, maka kalian harus membuka fokus group discussion, kelompok bersama, kelompok diskusi bersama, dan kemudian menilai, oh Donald Trump ini kira-kira masuk persepsi yang mana? Apakah persepsi kita sama? Di antara yang hadir dalam FGD nanti pasti persepsinya akan berbeda-beda dan mereka punya alasan sendiri kenapa mereka memiliki pendapat yang demikian. Oleh karena itu sulit untuk menghasilkan penelitian yang menggolongkan persepsi. Misalnya gini, kalau kita mau meneliti Presiden Jokowi ya, kita hanya tahu sampai pada bahwa ada kelompok orang simpatisan Jokowi dan ada kelompok orang yang anti simpatisan Jokowi. Sudah sampai di situ. Kalau kita ngomong sampai persepsi, maka kita harus melakukan yang namanya penelitian yang mengungkap opini publik tentang rezim Presiden Jokowi, gitu. Jadi kita... Ya, Bu, semisal ya, Bu ya, saya kan mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai deskripsi dari persepsi presiden dari Bapak Jokowi ya, Bu ya. Terus saya tulis dalam suatu jurnal. Semisal ada yang menentang, bagaimana, Bu? Kalau kamu menulisnya di jurnal, kalau ada yang menentang, maka dia hanya bisa menyaingi tulisanmu dengan membuat jurnal tandingan. Itu ranahnya akademis. Jadi kalau kamu tidak suka sama saya, tidak suka dengan tulisan saya, maka kamu harus membuat tulisan yang mengkritisi tulisan saya. Itu hal yang biasa. Karena saya orangnya nggak baperan sih. Dan itu biasa. Kalau kamu mau menulis, kamu kelompoknya neliti presiden siapa sih? Insya Allah itu Erdogan, Bu. Nah, Erdogan itu gampang banget. Gampang banget. Dan persepsinya itu banyak tentang Erdogan. Mau dilihat dari sudut pandang mana dulu? Kamu mau lihat dari sudut pandang fundamentalisme Islam? Ataukah kamu mau melihat... Bu? Sama ya? Erdogan juga?
Iya, Turki. Ganti saya dah. Nah, kemarin yang sudah submit ngambil tema siapa? Kan yang duluan ya. Belum ada. Oh, belum ada ya? Belum Cepet-cepetan ada. lah. Masih Cepet-cepetan belum lah. tahu konsep itunya, Bu. Apa ya? Lebih fokus mananya belum tahu. Ada studi kasusnya kan? Iya, ada, Bu. Ya itu, fokusnya ke situ saja. Bagaimana respon Erdogan melihat isu yang dituangkan dalam studi kasus tersebut. Terus kalian yang membangun persepsi. Dan itu dituliskan di jurnal tentang respon Erdogan dan kebijakan politik internasional Turki terhadap kebijakan tersebut. Kasus tersebut. Gitu. Kalau saya tanya ke Pak Erdogan, Pak, persepsi Bapak terhadap krisis ini apa? Nah, itu kan penilaianmu. Saya kan hanya bersikap, kamu yang melihat tindakan saya, menilai tindakan saya, outcome-nya bagaimana, itu kan kamu. Dia pasti bertanya kayak gitu. Masih untung kalau dia bertanya seperti itu. Kalau dia ngomong, kamu pasti kurang baca ya, Bu Reni ya. Oh, Pak, saya merasa senang Bapak meluangkan waktu untuk menelepon saya, hanya bilang saya kurang baca ketika saya ingin meneliti Bapak Erdogan. Saya merasa terharu seorang presiden Turki dengan nama yang besar menghubungi saya. Tak jadikan status WA ya, Pak. Ya, gitu. Ada pertanyaan lain? Tias, gimana? Oke? Or not? Oke, Bu. Oke, jelas ya. Jelas, Kalau kamu Bu. Jelas memang sekali. mau neliti Erdogan, segera bilang ke Google Classroom, tulis, ketik siapa kelompoknya, dan langsung tentukan kamu meneliti Erdogan gitu. Yang gampang-gampang. Gampang itu Erdogan, Trump, Macron tuh gampang banget. Yang susah itu Putin. Ada pertanyaan, guys? Saya seneng banget. Tiba-tiba di sini saya udah panen 3 pertanyaan. Ada lagi? Itu, Bu, masalah jurnal, Bu, ya, yang tugas akhir UAS itu kita ada aplikasi Mendeley kan, Bu, ya. Iya. Terus kita juga belum tahu masalah aplikasinya itu. Dan satu lagi NVivo itu. Iya. Itu Kenapa? juga belum tahu. Setelah kita nentukan konsep sama tema judul sama konsepnya itu, setelah dianukan di GC, nanti kita tuh tahap berikutnya itu bagaimana, Bu? Setelah ada persepsi yang masuk. Apa hubungannya dengan Mendeley? Jadi gini, ya itu, depan Bu, ada pelatihan Mendeley, kalian ikut. Itu bermanfaat ketika kalian mencari literatur untuk menulis jurnal. Kalau Erdogan cari yang Erdogan semua. Kalau Trump cari yang Trump semua. Masukkan saja. Yang NVivo itu analisis data kualitatif. Di sini ada yang semester 6 nggak? Oh, Jamie. Ada, Bu. Siapa? Jamie, Fahmi. Siapa lagi? Lupa saya. Ya, itu diperlukan untuk melakukan analisis data kualitatif. Kalian lebih suka kualitatif kan daripada kuantitatif? Iya, Bu. Kayaknya gampang, Bu. Oke. Lebih gampang, Bu. Ya, saya sudah susun jadwalnya agar kalian bisa mengikuti bagaimana menggunakan software tersebut sehingga kalian bisa lebih mudah mengelompokkan, misalnya kalau punya berita, ini masuk ke kepribadian. Kepribadiannya agresif, ekspansionisme. Ini dari pernyataan ini Erdogan itu sangat percaya diri sekali, maka itu masuk ke kelompok PD gitu. Konseptual tersebut itu harus kalian ketahui dulu sebelum menjalankan fungsi NVivo. Dan konseptual itu sudah saya kenalkan sampai sekarang, mulai dari pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Kalian bisa mulai gunakan, dan itu menjadi kode dalam NVivo. Oke. Itu toh. Nanti saya ada launching
Gaya. Kuliah jarak jauhnya pelatihan NVivo, dan semoga laptop kalian saat itu sudah terinstall NVivo, jadi kalian lebih paham, terutama ketua-ketuanya ya. Bahkan Siapa itu ketua itu? mana Berarti ketuanya? ketua kelompok harus Hilang menginstal semua. Mendeley atau NVivo itu ya, Bu? Iya, install Mendeley untuk semua anggota kelompok jika mereka punya laptop. Dan hanya menggunakan satu akun email untuk semua anggota kelompok. Kenapa demikian? Agar referensi yang didapat misalnya Tias dan Widya dalam satu kelompok yang sama itu akan sama, saling berbagi dan bisa digunakan untuk terus-menerus memperbaiki tulisan kelompok tersebut.